Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Ini rekamannya sore. Kita akan kuliah filsafat umum untuk teman-teman tasawuf psikoterapi di kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini merupakan perkuliahan yang akan membahas tentang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang Abu Ali ibnu Sina, kemudian saya sudah juga membahas tentang Al-Kindi dan kedudukan Baitullah Hikmah di tengah peradaban Islam yang pada saat itu baru hendak tumbuh. Kemudian sekarang kita akan bicarakan Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam konteks filsafat tentu saja, bukan Imam Al-Ghazali dalam konteks tasawuf. Tentu saja dalam hal ini kita akan sampai pada pembagian periode kehidupan Imam Al-Ghazali. Yang pertama, Imam Al-Ghazali adalah seorang tasawuf, sekaligus juga dia adalah seorang ahli ilmu kalam, teologi. Kemudian juga Imam Al-Ghazali ahli dalam retorika, gitu ya. Dia menduduki jabatan sebagai rektor Madrasah An-Nizam. Kemudian di tengah-tengah karirnya Imam Al-Ghazali meninggalkan semua itu, dan kemudian Imam Al-Ghazali masuk ke dalam fase berikutnya, yakni fase tasawuf, seperti itu ya. Fase yang oleh Sayyid Hasan Nasr disebut sebagai fase saintia sakra, fase sains sakral, gitu ya, di mana sains sakral ini mengakomodasi jalur-jalur epistemologi yang sebelumnya tidak diakomodasi oleh filsafat. Hanya dia diakomodasi, tapi hanya beberapa hal yang kemudian ini bersifat samar. Nah, kita lihat misalkan dalam Ibnu Sina, kita kembali dulu, kita sebelum membahaskan tentang Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kita bahaskan dulu Ibnu Sina. Dalam Ibnu Sina, dalam kitab Mantik Al-Masyrikiyin, Saudara Nasr mengatakan bahwa Ibnu Sina sebenarnya sedang membangun jalan melalui filsafat, sebuah jalan untuk pemahaman atas saintia sakra atau sains sakra, atau dalam hal ini nanti sufisme, pada gilanya adalah spiritualitas, gitu ya. Hanya saja perbedaannya dengan lain-lain pemikir adalah bahwa di dalam pemikiran Ibnu Sina tentu saja corak peripatetiknya sangat kental sekali. Corak peripatetiknya sangat kental, dan oleh karena itu, karena corak peripatetiknya sangat kental, maka nuansa logikanya sangat kental sekali di dalam filsafat, sistem filsafatnya Ibnu Sina. Oleh karena itu, sekalipun Ibnu Sina akan membahaskan tentang spiritualitas, bahkan di dalam autobiografi spiritualnya, autobiografi kehidupan Ibnu Sina mengatakan bahwa saya seringkali mendapatkan ilham atau mendapatkan jawaban-jawaban, baik itu berupa tentu saja pertanyaan-pertanyaan filsafat, gitu ya. Baik itu pertanyaan filsafat, baik itu berupa pertanyaan logika, baik itu tentu saja dalam hal ini pertanyaan tentang kedokteran yang sebagaimana lazimnya orang fahami tentang Ibnu Sina, sebagaimana orang familiar dengan bahwa kenyataan Ibnu Sina adalah bukan cuma sekedar filsuf, namun juga dia adalah seorang saintis. Dalam hal ini dia seorang dokter, gitu ya. Bahkan karena kepakarannya ini, Ibnu Sina dijuluki sebagai Syekh Ar-Rais, gitu ya, sebagai pemimpinnya para kaum cerdik cendikia. Nah, ketika Ibnu Sina mengatakan bahwa saya seringkali mendapatkan ilham, spiritual insight, gitu ya, mendapatkan ilham, gitu ya, di dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang tadi yang kita sebutkan, gitu ya, itu ketika sedang sholat, itu Ibnu Sina mengundang gaya filsafat, dia mengundang gaya logika ke dalam tulisannya, sehingga nuansanya jadi seakan-akan kering, gitu ya. Padahal Ibnu Sina sedang ingin mengatakan bahwa
spiritualitas itu adalah satu hal, dan ini bisa merupakan jalan untuk sampai pada kebenaran. Entah itu kebenaran yang bersifat empirik, dan apalagi tentu saja kebenaran-kebenaran yang bersifat metafisis. Seperti itu. Buktinya Ibnu Sina seringkali mendapatkan ilham ketika sholat, gitu ya. Itu salah satu burhan yang bersifat tidak huduris, ya. Bukan burhan, bukan satu satu konklusi yang bersifat komprehensif tentu saja, tapi ini bisa kita anggap sebagai salah satu minimal anasir lah, ya. Salah satu pertanda bahwa dunia spiritualitas tidak lantas ditinggalkan oleh Ibnu Sina, sekalipun Ibnu Sina itu adalah gaya filsafatnya adalah peripatetik, gitu ya. Nah, kemudian datanglah Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Tentu saja Ibnu Sina sudah bahaskan di sebelumnya, kita sudah bahaskan Ibnu Sina mengafirmasi kebenaran spiritual melalui salah satu karyanya Al-Isyaratu At-Tanbihat, saya sudah singgung itu. Kemudian datang Ibnu Sina. Ibnu Sina dengan segala popularitasnya, dengan segala kecerdasannya, saya kira bukan popularitas dulu yang Ibnu Sina, Imam Abu Hamid dapatkan, tapi dalam hal ini Imam Abu Hamid mendapatkan dulu kedudukannya sebagai seorang cendekiawan, gitu ya. Dia ahli retorika, kemudian dia ahli logika juga. Kemudian berkat kecerdasan Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali dilihat oleh sang wazir An-Nizam, gitu ya, sang wazir. Kemudian sang wazir, karena sang wazir ini memiliki visi untuk membangun sebuah madrasah yang bersifat universal. Jadi jauh sebelum madrasah di barat, jauh sebelum sistem pendidikan modern di barat, sistem pendidikan Islam pada masa Seljuk, periode Seljuk itu, gitu ya, dinasti Seljuk itu, An-Nizam ini sudah memikirkan nizam ini sudah memikirkan bagaimana membuat sebuah pola pendidikan yang bersifat universal dan bisa diterapkan dimanapun. Ini merupakan salah satu, katakanlah, Universitas An-Nizam adalah salah satu universitas tertua di dunia. Kalau dianggap sebagai universitas itu sebagai sistem pendidikan, ya, sistem pendidikan yang terorganisir dan sebagainya. An-Nizam melihat Imam Al-Ghazali memiliki potensial untuk memikul beban intelektual ini. Kemudian naiklah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu berguru pada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau adalah seorang ahli ilmu kalam, gitu ya. Imam Al-Haramain artinya Syekh Al-Juwaini ini dia guru di dua tempat, yakni ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, gitu ya. Imam Al-Ghazali berguru ke sana, dan kemudian Imam Al-Ghazali menduduki posisinya sebagai rektor. Nah, ketika itu tentu saja ambisi intelektualitas Imam Al-Ghazali adalah ambisi intelektualitas yang bersifat katakanlah keduniaan, yang bersifat material, gitu ya, yang bersifat sementara. Sebagaimana halnya misalkan para intelektual publik itu menginginkan sorotan publik, gitu ya, menginginkan sorotan publik. Kalau sekarang misalkan kita lihat, para intelektual publik itu menginginkan sorotan publik melalui perdebatan wacana, gitu ya. Tentu saja yang akan kita ikuti adalah perdebatan wacana sebagai intelektual publik. Misalkan, katakanlah saya adalah seorang analis sosial misalkan, maka yang akan saya ikuti adalah perdebatan wacana berkenaan dengan realitas sosial pada hari ini. Demikian juga Imam Al-Ghazali pada saat itu. Dia beliau ini sebagai seorang rektor An-Nizam, dan sudah barang tentu dia akan mengikuti perkembangan zamannya pada saat itu, yakni pada saat itu yang sedang menjadi perdebatan intelektual adalah yang pertama filsafat
Filsafat sedang sangat tumbuh subur sekali. Yang kedua adalah tasawuf. Tasawuf juga sangat tumbuh subur. Kemudian yang ketiga kalam, kata teologi ini sedang sangat tumbuh subur. Kita tahu kalam Mu'tazilian atau Mu'tazilah itu seringkali berpadu dengan gaya filsafat di dalam Islam. Oleh karena itu seringkali orang mensinonimkan, oh ini filsafatnya filsafat apa? Filsafat Islam. Oh berarti Mu'tazilah. Ya gitu kan. Atau kalau nggak Mu'tazilah nanti kemudian dianggapnya teman-teman Syiah gitu ya, atau dianggapnya misalkan ya. Sementara Imam Al-Ghazali katakanlah ada di kubu Sunni gitu ya. Oh ini lagi rame-rame nih. Perdebatan kalam sedang sangat panas, perdebatan filsafat sedang sangat panas. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali dalam fase ini membuat beberapa kitab yang katakanlah kontroversi seperti itu ya. Ya namanya juga dituntun oleh gairah intelektual, maka dia mencurahkan perhatiannya pada permasalahan itu. Imam Al-Ghazali mencurahkan beberapa perhatian pada masa ketika dia menjadi rektor itu, salah satunya pada persoalan filsafat, kemudian pada persoalan kalam, kemudian yang ketiga pada persoalan filsafat, kalam, dan pada persoalan yang berkenaan dengan ilmu-ilmu sains lain gitu ya. Terutama dua ini, filsafat dan kalam. Karena kita tidak, secara umum orang kurang familiar mendengar Imam Al-Ghazali adalah seorang matematikawan gitu ya. Sekalipun Imam Al-Ghazali pernah diceritakan dalam satu fase Imam Al-Ghazali itu sebenarnya teman belajarnya sama Umar Khayyam. Umar Khayyam ini seorang pujangga, terkenalnya sebagai pujangga, padahal aslinya adalah karirnya itu sebagai seorang ilmuwan. Umar Khayyam ini merevisi kalender Jalali, kalender Persia, yang hasil revisinya Umar Khayyam itu digunakan sampai sekarang. Itu mereka teman sediskusi. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Umar Khayyam ini teman sediskusi. Kemudian konon ceritanya mereka pernah ketemu, diskusi, membicarakan permasalahan geometri dari ba'da subuh sampai ba'da asar. Artinya seharian penuh, dan obrolan mereka hanya dijeda oleh waktu-waktu sholat gitu ya. Nah, kembali ke Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membahaskan tentang filsafat dan kalam. Katakanlah seperti itu. Yang dikejar oleh Imam Al-Ghazali pada fase ini adalah popularitas sebagai intelektual publik. Maka Imam Al-Ghazali secara logis akan menyerang, ya, intelektual publik kan jika ingin mendapatkan sorotan publik, pasti dia akan mencari apa yang sekarang disebut sebagai polemik, masalah yang bisa diangkat ke permukaan gitu ya. Imam Al-Ghazali pada saat itu kurang lebih sudah ditinggalkan oleh Syekh Ar-Rais Ibnu Sina. Ibnu Sina pada saat itu sangat mendominasi sistem filsafat gitu ya. Bahkan dari Ibnu Sina ke Imam Al-Ghazali itu kurang lebih 50 tahun lah ya. Ibnu Sina wafat, kemudian Imam Al-Ghazali sampai pada kematangan intelektual Al-Ghazali ini sekitar 50 tahun lah, kurang lebih 50 tahun. Dan filsafat Ibnu Sina sangat kental, sangat mendominasi sekali, sehingga ini menjadi sinonim. Kalau orang dengar filsafat Islam, maka yang terdengar adalah Ibnu Sina. Jika orang mendengar filsafat, maka orang akan merujuk Asy-Syifa. Jika orang membahaskan filsafat, maka orang akan membahaskan al-isyarat wa at-tanbihat. Ini akan sulit sekali, orang-orang pada saat itu sulit sekali, terutama orang yang berpikiran terbuka gitu ya, untuk tidak merelasikan dirinya dengan sistem filsafat Ibnu Sina. Bahkan pada urusan yang bersifat keyakinan. Nah, ini sangat menarik sekali. Misalkan di dalam karena Ibnu Sina ini kan dia terkenal sebagai pemikir bebas gitu ya. Pemikir bebas itu artinya dia melandaskan pikirannya
didasarkan pada logika. Artinya bukan berarti pemikir bebas ini kemudian dia bebas nilai gitu ya. Dia berargumentasi secara bebas gitu ya, didasarkan pada argumentasi-argumentasi logika. Terlepas dari apakah hal ini bisa dibuktikan secara empirik atau tidak. Imam Al-Ghazali kemudian menyusun sebuah kitab yang akan meruntuhkan, konon katanya meruntuhkan dominasi filsafat bahkan jauh setelah Ibnu Sina. Ya, menyusun sebuah kitab dinamakan kitab ini adalah Maqasidul Falasifah, gitu ya. Imam Al-Ghazali membuat kitab epistemologi yang membahas tentang epistemologi filsafat Ibnu Sina di dalam kitab Maqasidul Falasifah, maksud para filosof, gitu ya. Membahaskan logikanya, bagaimana kemudian cara berpikir, gitu ya. Orang-orang filsafat ini pikirannya seperti apa dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian Imam Al-Ghazali sedikit-sedikit mulai membantah, mulai membangun argumentasinya sendiri. Argumentasi yang pendekatannya adalah pendekatan teologi. Gitu ya. Yang pendekatannya keimanan. Yang satu pendekatannya adalah pendekatan logis, logika, gitu ya. Yang satu adalah pendekatan keimanan. Dua hal ini sebenarnya sesuatu yang berjalan masing-masing, gitu ya. Karena Imam Al-Ghazali tertarik untuk membuat ini sebagai polemik dan memang pada saat itu obrolan masyarakat di seputar sana, maka Imam Al-Ghazali menggiring masyarakat untuk berpikir bahwa filsafat itu sedikit banyak bermasalah dan membuat masalah dalam sistem teologinya orang-orang Islam, gitu ya. Nanti akan mengganggu ketaatan beribadah, seakan-akan seperti itu. Nanti akan mengganggu kesimpulan-kesimpulan berpikir yang seakan-akan kesimpulan berpikir ini berdampak besar misalkan. Gitu. Berdampak pada kesesatan. Oh, ini kan di sini nih mulai pembahasan tentang kafir dan lain sebagainya, karena memang masih hangat pada saat itu. Gitu ya. Tentu saja yang akan digunakan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyerang sebuah figur yang sangat besar adalah logika yang didasarkan pada apa kekurangan dari sistem filsafatnya Ibnu Sina, sistem filsafatnya para filosof, gitu ya. Dari perspektif kalam. Ini kan sebenarnya jika kita timbang secara saksama, ini kan jadi mengukur sesuatu bukan dengan ukurannya. Mengukur filsafat dengan teologi itu enggak match. Ya, itu bukan ukuran yang pas, gitu ya. Kalau mengukur tingkat keagamaan, tingkat religiusitas dengan teologi, mungkin sedikit banyak itu benar. Tapi mengukur filsafat dengan teologi itu sedikit banyak justru akan menimbulkan polemik, gitu ya. Sekurang-kurangnya membuat permasalahan menjadi panas, karena orang akan sulit memisahkan antara penalaran logika dengan kenyataan hidup. Padahal pada faktanya orang bisa melakukan itu sekalipun dua hal itu adalah bertentangan. Misalkan seperti ini, saya sudah bahaskan sebelumnya. Misalkan seperti ini, orang akan mengatakan bahwa wajar jika sebuah luka itu sembuh secara berangsur-angsur, gitu ya. Wajar jika sebuah luka sembuh secara berangsur-angsur. Dasar burhaninya adalah, dasar faktualnya adalah bahwa luka itu dalam pengalaman kita sehari-hari tidak langsung sembuh. Luka itu berangsur-angsur sembuh, gitu ya. Ini kan dasarnya adalah sains dan kemudian logika. Secara logis juga demikian. Regenerasi kulit atau regenerasi sel yang rusak itu
bisa diperbaiki dengan salah satu caranya adalah dengan berangsur-angsur seiring waktu gitu ya. Ada proses di sana. Tapi kita lihat pakai pendekatan teologi atau pendekatan keagamaan dalam hal ini gitu ya. Apakah lantas kemudian karena saya meyakini secara saintifik dan logika bahwa sebuah luka itu akan sembuh secara berangsur-angsur, kemudian saya tidak beriman kepada Tuhan yang Tuhan ini dalam sistem logika dikatakan, dalam sistem logika yang dibantu dengan informasi ayat di sana sini bahwa katakanlah Allah itu maha berkuasa, kun fayakun. Bila Allah berkehendak, maka hal itu akan terjadi. Ini bertentangan nggak? Dalam sistem logika, ya bertentangan. Karena seakan-akan saya memilih yang satu, kemudian menegasi yang lain. Saya mengafirmasi yang satu, seakan-akan seperti itu. Saya mengafirmasi yang satu, kemudian yang lain ditinggalkan. Kemudian yang lain enggak. Gitu ya. Saya meyakini keyakinan saintifik dan keyakinan logika, dan oleh karena itu saya menjadi kufur, menjadi tidak beriman. Kan efeknya kan kekufuran. Menjadi tidak beriman. Iya, nggak seperti itu caranya. Nggak seperti itu jalannya, gitu kan. Dan faktanya juga nggak seperti itu. Saya meyakini kebenaran saintifik bahwa dan logika bahwa sebuah luka akan sembuh secara berangsur-angsur, juga secara bersamaan saya meyakini bahwa Tuhan Maha berkehendak, gitu ya. Tuhan Maha berkehendak, dan kehendak Tuhan ini bisa terjadi secara segera, kun fayakun itu tadi. Dan Tuhan juga sudah sudah menakdirkan hukum alam dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa kita membutuhkan logika yang lengkap, penalaran logika yang lengkap untuk memahami bahwa dua hal ini berjalan dengan beriringan, tidak saling menolak satu sama lain, gitu ya. Karena pada faktanya orang bisa hidup seperti itu, terutama bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman bisa mengatakan bahwa di satu sisi saya sangat logis, saya sangat saintifik, tapi di sisi lain saya sangat beriman. Bisa jadi seperti itu kan? Banyak orang yang seperti ini, gitu. Dan tidak jadi masalah dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah multidimensi. Sementara dalam jagat logika seakan-akan realitas itu hanya biner, hanya posisi biner. Jika A maka B, gitu ya. Atau jika bukan A maka B, gitu kan? Atau jika B maka A, atau jika bukan B maka A. Ini kan seakan-akan kita hanya digiring untuk memilih satu bilah mata uang, gitu ya. Kalau nggak depan, belakang. Kalau nggak hitam ya putih, gitu ya. Kalau nggak jahat maka baik, kalau nggak baik pasti jahat, gitu ya. Padahal kehidupan manusia nggak seperti itu, nggak hitam putih seperti itu. Maka penalaran Imam Al-Ghazali terhadap filsafat itu bisa dikatakan persentasenya sangat tinggi sekali. Imam Al-Ghazali hanya memancing-mancing emosi keagamaan orang untuk mengatakan bahwa berpikir secara filsafat itu sesat. Padahal Imam Al-Ghazali sendiri membangun argumentasinya menggunakan penalaran filosofis. Ini seperti halnya misalkan tukang bangunan mengkritisi sistem, mengkritisi bahan bangunan, gitu ya. Ini nggak bisa nih, mesti semen ini, mesti semen itu. Tapi analisanya tidak pernah bisa keluar dari apa yang menjadi sistem pengetahuannya tentang semen itu dan semen yang lain, gitu ya. Ini mesti clear bagi teman-teman sekalian. Imam Al-Ghazali di Maqasidul Falasifah hanya menggiring opini saja, katakanlah seperti ini. Kemudian masuk ke dalam Tahafutul Falasifah. Kemudian Imam Al-Ghazali membuat sebuah kitab berjudul Tahafutul Falasifah. Tahafutul Falasifah ini adalah sebuah kitab filsafat yang digadang-gadang membunuh filsafat Islam.
Padahal di dalam Tahafutul Falasifah, Imam Al-Ghazali hanya membantah beberapa premis saja dari banyak premis yang dibangun oleh Ibnu Sina berkenaan dengan persoalan-persoalan yang bersifat keagamaan, yang menyinggung, bukan bersifat, yang menyinggung persoalan keagamaan. Seperti halnya misalkan abstraksi dan penalaran mengenai Tuhan. Kemudian selain itu abstraksi dan penalaran berkenaan dengan kosmologi. Kemudian abstraksi dan penalaran berkenaan dengan eskatologi. Gitu ya. Imam Al-Ghazali menuangkan gagasan di dalam Tahafutul Falasifah itu untuk membantah argumentasinya Ibnu Sina. Padahal kalau kita secara cermat membanding-bandingkan dan memikirkan argumentasi Imam Al-Ghazali pada saat ini, Imam Al-Ghazali itu benar menggunakan penalaran yang benar, tapi di jalan yang keliru, gitu ya. Artinya Imam Al-Ghazali menggunakan penalaran ilmu kalam teologi untuk menilai filsafat. Ini kan seperti halnya orang misalkan menilai kayak Einstein gitu ya. Kalau kemudian seekor ikan dinilai baik itu dengan ukuran seekor kera, maka seekor ikan dianggap tidak baik dong, gitu kan? Artinya bahwa setiap level dan setiap realitas itu memiliki penilaiannya masing-masing. Oleh karena itu ini jadi misjudge gitu ya. Argumentasinya Imam Al-Ghazali adalah argumentasi kalam tapi diterapkan dalam sistem filsafat. Yang tentu saja dalam sistem filsafat aturan mainnya tentu saja adalah logika dan lain sebagainya. Itu saja teman-teman sekalian. Kita akan bicarakan lagi Imam Al-Ghazali ke arah tasawuf dalam cuplikan video selanjutnya. Itu ya, untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Jika tidak, maka saya sarankan untuk teman-teman membaca dengan hati-hati sistem-sistem filsafat ini, baik dari Yunani kemudian masuk ke dalam Islam. Karena di dalam sistem filsafat Islam itu menggiring kita pada realitas spiritual, gitu ya. Sementara di Barat filsafat Islam membunuh spiritualitas dan yang tumbuh adalah humanisme, gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.